Thank you for shaping my life. Thank you for teaching me all you can. You are no ordinary man. No, no, no. You make me everything I am. Thank you for taking. Papaku adalah pahlawanku. Dia sangat baik dan cerdas, dan dia tidak cepat marah. Dia ramah. Papaku suka mengajarkan saya tentang hal yang baik dan hal yang benar. Dan kalau saya melakukan kesalahan, dia tidak cepat marah. Malah dia membuat saya berjanji agar tidak melakukan hal itu lagi. Dia sangat produktif dan cerdas. Dia tidak cepat marah-marah, dan dia berkata, di masa-masa COVID-19 ini kita tidak boleh menyebar kepanikan. Kita harus menyebar kebiasaan yang baik dan tertib. Nah, ini hasil karya papa saya. Dia mengajarkan saya bahwa benda-benda bekas masih bisa dipakai untuk menjadi barang-barang yang bisa kita gunakan, seperti toilet bekas ini. Dia mengajarkan bahwa saya tidak boleh membuang-buang waktu dan membuang-buang barang. Kalau barangnya sudah jelek, mungkin kita bisa memikirkan cara untuk memakai barang itu lagi. Papa saya suka mengajarkan saya masak, dan dia juga mengajarkan saya tentang sejarah Indonesia, tanah air kami. Terima kasih Papa untuk semua yang Papa telah lakukan. Shalom anak-anak, kita berjumpa lagi dalam ibadah online Sekolah Minggu Gereja Kristus Ketapang. Sudah lama kita beribadah di rumah masing-masing. Maka dari itu, walaupun kita beribadah di rumah, tetapi kita harus tetap semangat. Nah. Minggu ini kita merayakan Hari Ayah yang bertema Ayahku, Pahlawanku. Ayahku, Pahlawanku. Sekarang, mari kita mulai ibadah online hari ini dengan menyanyikan lagu Bapa Engkau Baik. Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Aku memujimu, aku
mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang sungguh dan sangat baik bagi kami. Terbukti kami boleh ada sampai dengan pagi hari ini. Kami masih boleh memuji Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Terima kasih untuk semua pemeliharaan Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau menyerahkan ibadah kami. Kiranya Tuhan memberkati kami, juga memberkati guru sekolah minggu yang akan mengajar kami tentang kebenaran firman-Mu. Terima kasih semua, kami diberkati oleh Tuhan melalui ibadah kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oh ya Pak Oman, Ya. minggu ini kita merayakan Hari Ayah. Kita patut bersyukur karena di keluarga kita mempunyai ayah. Ya. Tapi lihat, ada adik-adik yang sedih. Kenapa sedih? Ya, mungkin Kobahar sama Pak Oman tahu. Mungkin ayah mereka sudah pergi, meninggalkan, dan masuk di surga. Seperti Kobahar juga, sudah tidak mempunyai ayah. Tetapi Kobahar tidak bersedih, karena Kobahar masih mempunyai Bapa di surga yang sangat mengasihi kita semua. Amin. Nah, untuk itu, mari kita lanjutkan pujian kita dengan lagu Setinggi-tingginya Langit. Ya, setinggi-tingginya langit. Sambil bertepuk tangan. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Ya, karena kasih Yesus, walaupun kita sudah tidak mempunyai ayah, kita tetap senang, gembira, karena kasih Yesus mengalahkan semuanya. Amin. Ya. Oke, adik-adik, kita masih terus memuji Tuhan dengan mengatakan kasih Yesus indah, indah, oh indah. Sambil bertepuk tangan. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, Lebih indah dari pelangi, lebih indah
lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Nah Pak Oman, dikatakan lagu tadi, katanya kasih Yesus lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di kebun. Maka dari itu, kita tidak perlu bersedih walaupun kita sudah tidak mempunyai ayah lagi. Oke, adik-adik, kita akan masuk dalam firman Tuhan, pemberitaan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Mari kita berdiri dan ikuti gerakannya. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada papa mama. Turutin nasihat mereka semua. T-A-A-T, taat. Halo teman-teman, kita jumpa lagi sekarang. Nah, walaupun kita ibadah online, tapi tetap semangat. Kita akan mendengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya, yuk mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah menjaga, menyertai kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan-Mu kepada kami dan keluarga kami. Tuhan, sebentar kami ingin mendengar cerita kebenaran firman-Mu. Tuhan yang pimpin kami, siapkan hati pikiran kami. Biarlah kami boleh mendengar firman-Mu dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berucap syukur. Amin. Nah, firman Tuhan hari ini tentang tema hari My Dad, My Hero. Nah, tapi sebelumnya mungkin siapa yang kenal Koko? Oh, ya, nama Koko adalah Koko Robert. Koko dari Pusat. Nah, hari tadi cerita mau kita hari ini My Dad, My Hero. Nah, My Dad, My Hero. My Dad, My Hero. Kenapa? Sebenarnya sebelum kita mulai masuk tema kita, kenapa sih kita memperingati Hari Ayah? Ada yang tahu gak? Kenapa? Apa? Iya, mungkin ya Koko cerita dikit deh. Sebelumnya dulu ketika ada seorang anak namanya Sonora. Jadi Sonora itu tinggal di Amerika. Jadi dia tinggal di sana. Dia itu dibesarkan oleh ayahnya beserta 5 orang saudaranya. Jadi ketika umur 16 tahun, ibunya telah meninggal. Jadi ayahnya lah yang berjuang membesarkan dia sampai dan 5 saudaranya. Jadi ketika suatu hari ketika dia ke gereja, dia di gereja itu sedang mengadakan perayaan atas Hari Ibu. Jadi terus dia berpikir, Hari Ibu diperingati, kok nggak ada Hari Ayah? Dia teringat oleh ayahnya, ayahku juga penting. Ayah itu figur penting di dalam keluarga dia, terutama di dalam hidup dia. Jadi dia mengajukan, selain Hari Ibu, kita juga harus peringati Hari Ayah. Nah, awalnya itu mau diperingati hari itu setiap tanggal 5 Juni. Karena hari ulang tahun ayahnya itu. Tapi ketika setelah melalui perjalanan yang panjang sampai disahkan oleh pemerintah Amerika bahwa akan ditetapkan Hari Ayah, ditetapkanlah setiap minggu ketiga Juni diperingati Hari Ayah secara internasional. Nah, kita di gereja di Indonesia juga memperingati juga. Karena secara gereja orang ayah itu juga figur yang penting bagi kita. Nah, tadi kan tema kita kan My Dad, My Hero. Kalau pikiran nih, My Hero, Koko mau nanya, siapa pahlawan atau hero kalian? Nah, siapa? Hulk. Oke, Hulk. Spider-Man. Iron Man. Oke, nah, tahu gak hero Koko siapa? Nih, coba tebak. Siapa? Ya, bener, Kapten Amerika. Nah, menurut Koko itu Kapten Amerika itu pahlawan. Koko lihat karakternya. Apa sih Kapten Amerika itu? Kapten Amerika itu seorang pemimpin. Ya kan? Terus dia pemimpin. Dia juga menolong teman-temannya. Dia seorang yang berani.
seorang yang jujur, ya kan? Nah, dia juga pinter, Kapten Amerika. Jadi Koko melihat, wah ini pahlawan nih. Makanya dia juga, saat itu dia juga rela berkorban untuk teman-temannya, melindungi yang lemah juga dia. Nah, terus gimana? Kalau kan tadi tema kita kan My Dad, My Hero. Gimana teman-teman lihat gak? Apakah, coba ayah kalian coba pikir, apakah sama gak kayak kawalan tadi kalau bilang, apakah ayah kita seorang pemimpin atau enggak? Nah, menurut Koko nih, seorang peran ayah atau si ayah itu dalam keluarga yang ideal ya, satu, dia itu seorang pemimpin. Karena pemimpin, kenapa di ayah itu ketika dia semua keputusan di dalam rumah tangga, itu ayah yang mutusin dengan konsultasi dengan tentunya sama ibu, ya kan? Ketika kita mau sekolah di mana, mau kerja di mana, nah ayah yang memimpin, ayah yang membawa kemana keluarga kita akan berjalan. Terus yang kedua, ayah itu juga seorang pelindung, ya kan? Kenapa? Ayah kita mungkin ketika kita kecil, ketika kita sekolah, ayah kita selalu mengantar jemput kita. Bahkan mungkin ketika yang udah agak besar, ketika kita pulangnya agak malam segala macam, ayah kita selalu menunggu kita. Dan selalu ketika kita bilang minta tolong dijemput, ayah kita pasti oke, jemput langsung sesibuk apapun. Dan juga ketika kita ada masalah, ayah pasti selalu yang maju terdepan, pertama maju untuk melindungi kita. Nah yang ketiga, ayah itu seorang, dia menyediakan kebutuhan untuk kita semua. Semua ayah itu pasti bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan baik fisik anak-anaknya dan keluarganya. Ayah itu rela, dia kerja dari pagi, siang, malam, dia kerja tidak mengenal lelah demi agar kebutuhan anak-anaknya bisa terpenuhi. Contohnya kayak Koko. Waktu itu Koko ketika udah selesai SMA, udah mau kuliah, ketika biaya kuliah itu kan cukup mahal. Nah, apa yang ayah Koko lakukan? Ayah Koko itu sampai dia nabung, benar nabung. Kadang-kadang kalau kita lihat pakai dia, kalau orang yang lain mungkin suka beli baju yang lain, baju-baju bagus. Ayah Koko pakai bajunya itu aja, satu baju ya pakai itu aja terus. Kenapa? Karena ayah Koko demi dia nabung supaya Koko bisa masuk kuliah, demi masa depan Koko, biar depan anaknya, biar masa depannya lebih cerah. Nah, ayah itu pasti seperti itu. Nah, lalu yang terakhir, ayah itu adalah seorang wakil Allah di dalam dunia ini. Ayah itu seorang imam di dalam kepala keluarga. Ayah lah yang mengajarkan kita untuk mengenal Tuhan, mengajar kita berdoa, mengantarkan kita ke gereja, dan menceritakan firman Tuhan di dalam keluarga kita. Itu adalah salah satu tugas dari Tuhan Yesus untuk kepada ayah-ayah di dalam dunia. Nah, tadi kan Koko cerita yang dia, hah? Kenapa? Oh, ayah kamu gak seperti itu. Lah kamu juga? Waduh. Hah? Ayah kamu suka marah-marah? Suka memukul juga? Iya sih, mungkin tadi Koko cerita tentang ayah ideal. Tapi namanya figur ayah, kita itu semua manusia itu berdosa. Dan pasti mungkin ayah kita juga gak sempurna. Tadi kan Koko juga cerita, tadi ayah Koko kan dia suka mengantarin Koko, terus suka itu bekerja keras. Tapi ada juga waktu Koko juga pernah Koko dimarahin, Koko dipukul. Kenapa? Karena emang Kokonya yang salah. Dibilang nggak boleh, ternyata malah tetap melanggar. Nah, terus gimana sih sikap kita terhadap ayah kita? Nah, untuk itu yuk kita buka Alkitab kita baca dari kitab apa sih kata firman Tuhan tentang seorang ayah. Kita buka dari Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Nah, yang punya Alkitab boleh dibuka. Ayo, buka dulu, ketemu belum? Ayat Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Nah, ntar Koko akan bacain. Kalian udah menyimak, udah ketemu semua? Oke. Koko bacain dari ayat 1. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ayat 2, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Terus ayat 3, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, dari firman Tuhan kali ini dibilang, hai anak-anak, kita semua anak-anak, Koko juga anak-anak, orang tua kita juga anak-anak. Jadi dibilang, semua anak-anak harus menaati orang tua, taat. Nah, jadi
Yang kedua, di ayat 2 dibilang hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah, jadi firman Tuhan bilang kita sebagai anak harus satu, taat. Yang kedua, kita harus hormat. Nah, dari supaya dan ayat 3 itu kenapa? Bilang supaya kita bahagia dan panjang umur di bumi. Nah, firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa kita harus taat, kita harus hormat pada orang tua kita. Coba kita cek sekarang, sudahkah kita taat sama orang tua kita, terutama ayah kita? Sudahkah kita menghormati mereka? Nah, kalau belum, setelah firman Tuhan ini, kita minta maaf sama Tuhan, terus kita minta maaf sama ayah kita. Mulai dari hari ini sekarang, kita taat, kita hormat. Ketika ayah kita bilang jangan, kita ikuti perintah mereka, kita respect sama mereka, jangan melawan mereka, dengerin. Nah, yuk kita mau berdoa. Mungkin untuk ayah yang mungkin kita berasa ayah kita belum ideal seperti itu, tidak apa-apa. Yuk kita doakan juga untuk mereka supaya ayah kita menjadi sesuai dengan firman Tuhan yang tadi, supaya ayah kita menjadi ayah-ayah yang ideal. Karena kita percaya hanya Tuhan yang mampu mengubahkan ayah-ayah kita. Yuk kita mau berdoa bersama-sama. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Melalui hari ini dengan tema My Dad My Hero. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah memberikan kami seorang ayah yang baik di dalam dunia ini. Karena kami boleh mempunyai ayah. Tuhan juga terima kasih. Mungkin ayah kami jauh daripada sempurna, karena kami percaya kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Tapi kami mau mendoakan untuk ayah-ayah kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh mampukan ayah kami menjadi ayah yang sempurna, yang sesuai dengan firman-Mu Tuhan, perintah-Mu. Juga ampunilah kami ya Tuhan, bila mungkin kami belum taat, kami tidak hormat kepada ayah kami. Tuhan, melalui hari ini kami mau minta maaf kepada Tuhan, dan setelah ini kami juga mau minta maaf kepada orang tua kami. Tuhan, biarlah Tuhan yang boleh mengampuni kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan juga yang memimpin kami dalam kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, kita akan memberikan persembahan seperti biasa. Yang masih di rumah bisa persembahannya dikasih di dalam amplop, kemudian disimpan. Nanti kalau Tuhan izinkan kita sudah ibadah di gereja, kita bawa persembahan kita dan kita memberikan kepada Tuhan di gereja. Tapi juga teman-teman, kalau mau langsung memberikan persembahan bisa juga lewat nomor yang ada di sini di transfer ya. Ya teman-teman, kita mau memuji Tuhan, aku anak Tuhan zaman sekarang. Tapi kakak mau ingatin dulu teman-teman. Meskipun kita anak-anak zaman sekarang, anak-anak zaman now, tapi kita juga harus berbeda dari anak-anak zaman now. Kita harus menjadi anak Tuhan yang mengasihi orang tua, kemudian menghormati orang tua, karena orang tua kita atau ayah kita adalah wakilnya Tuhan. Amin. Nah teman-teman, saatnya kita memuji Tuhan. Aku anak Tuhan zaman sekarang. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik! Tanganku, kakiku memuji Tuhan, mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik! Tanganku, kakiku memuji Tuhan, mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya.
berdoa untuk persembahan kita. Biarlah persembahan ini dapat dipakai juga untuk memperluas kerajaan Tuhan. Mari kita berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup, kepalanya ditundukkan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah berikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah persembahan ini dapat dipakai untuk memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat anak-anak yang berada di rumah, yang di masa COVID ini Bapak, kiranya juga Engkau akan memberikan kesehatan kepada mereka semua. Terima kasih Tuhan, biarlah suatu saat nanti kita dapat berkumpul lagi di gereja ini bersama-sama. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Saat teduh sejenak, selesai. Amin. Ya Pak Oman, di hari ayah ini, kalau teman-teman kita masih mempunyai ayah, biarlah teman-teman dapat memeluk ayah di rumah, supaya anak-anak dapat merasakan ayahku adalah pahlawanku. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. Dadah.